Hati-hati nih ibu-ibu, tante-tante ini bisa cabulin belasan anak dari game doang. Jangan suka main game deh. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, bagi ibu-ibu yang punya anak nih, atau anak-anak yang masih kecil, anak-anak nggak mungkin nonton Let's Go ya. Ibu-ibu deh. Ibu-ibu atau bapak-bapak nih, hati-hati nih. Karena banyak kasus, bukan banyak kasus ya, ada kasus yang melecehkan dan mempredator anak-anak yang demen main game gitu. Nah, jadi ada anak-anak nih kan demennya apa? Biasanya hobinya main game, main PS, main warnet gitu. Nah, ternyata ada satu kasus di mana mereka ini dieksploitasi. Tapi bukan sama predator pria, melainkan sama tante-tante gitu. Tante-tante culik aku dong. Beneran diculik ternyata. Jadi ini ceritanya di Jambi. Ini ada sebuah rental PS yang dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, perempuan ini nih kita bilangnya tante ya, bisa dibilang. Jadi perempuan ini kita sebut aja, ini nama samaran ya, namanya Tante Mawar gitu. Dejong, bukan Mawar Dejong. Tante Mawar aja gitu. Tante Mawar ini, nah si tante ini tuh umur 20 tahunan. Let's Go nggak pantas bilang tante ya, karena Let's Go lebih tua daripada dia. Jadi dia umurnya sekitar 20 tahunan, 25-an gitu. Kalau dari berita yang beredar ya. Nah, si tante ini memanfaatkan rental PS-nya dia buat menculik atau mengeksploitasi anak-anak dan untuk memuaskan nafsu birahi si tante ini. Nah, gimana caranya? Apa pakai stick PS? Dicolok-colok. Stick PS, ujung stick PS. Ini gimana nih? Nah, jadi ceritanya ya, si tante ini nih berumah tangga itu. Nah, si tante Mawar ini punya suami dan punya anak. Suaminya itu kita sebut saja kembang sepatu. Mawar sama kembang sepatu ya. Jadi tante Mawar ini punya suami om kembang sepatu sama punya anak umurnya baru 10 bulan anaknya nih. Nah, si tante ini punya usaha di bidang rental PS yang per jamnya itu Rp5.000. Nah, kalian bayangin ya, main rental PS per jam Rp5.000. Berarti secara logika ini rental PS 3 kayaknya ya. Karena rental PS 2 seingat Let's Go, zaman Let's Go muda, main PS 2 tuh udah 2.000 tuh atau Rp3.000 gitu. Kalau PS 4 mungkin sekitar Rp10.000. Nah, berarti ini range-nya kita ambil tengah-tengah PS 3. Siapa yang mau main PS 2? Udah bisa main di HP ya. Jadi dia buka rental PS harganya Rp5.000 1 jam. Nah, pada suatu hari ada anak-anak yang main ke rental PS-nya si Tante Mawar ini. Nah, entah kesambet apa, Tante Mawar ini menginginkan hal yang lebih. Nggak cuman PS yang dimainin, tapi dirinya juga dimainin. Karena ada tombol analog. Tante juga punya tombol. Jadi kayak nggak pernah dimainin, tombolnya pengen anak-anak yang mainin ini. Awal pertama si Tante ini mengiming-iming gitu. Jadi ada anak-anak, ya Tante buka rental PS, anak-anak datang gitu. Tante main dong, berapa kamu? 1 jam Tante? Oh Rp5.000. Ini Tante uangnya, oke kamu main deh tuh sampai puas. Main dah nih anak-anaknya main PS. Karena ternyata di pikiran Tante ini sekelibat apa nih? Anak-anak ini bermain PS dengan gembira. Pencet-pencet stick doang. Aku juga punya tombol-tombol rahasia. Aku juga pengen dimain-mainin nih, Choco Chipku tuh. Apa karena suamiku nih nggak jago main PS-nya? Kayak anak ini lebih jago main. Ini gimana nih ya? Ini apa pikiran tante-tante ini sampai menginginkan anak-anak ini? Anak-anak megang stick lucu juga. Aku jadi pengen megang stick anak ini. Jadi kita nggak ada sebutin nama korban sama sekali. Jadi range anak yang main PS ke tempatnya si tante ini itu umurnya tuh dari 8 tahun sampai 15 tahun gitu. Nah, jadi ide yang tercetus dari si tante ini, dia bilang nih, anak-anak, kamu main PS seru nggak anak-anak? Oh, seru banget tante, gitu. Oke, nah waktu kamu udah habis itu. Udah lagi dikit tuh waktunya 10 menit. Kamu mau tambah nggak? Wah, pengen banget nih tante aku main PS lagi. Tapi aku nggak punya uang tante. Nah, gimana kalau tante kasih kamu gratis 30 menit? Nah, tapi ada syaratnya. Syarat apa itu tante? Nah, syaratnya sini dulu, sini. Kamu siapa yang mau main PS nambah 30 menit ikut tante. Nah, ternyata iming-imingnya si Tante Mawar ini adalah memberikan game 30 menit gratis. Dimulai 30 menit ya. Mungkin 30 menit ada 1 jam, ada terserah ada berapa itu. Yang 30 menit sini ikut tante yang mau game gratis. Nah, ternyata dia mengajak anak ini dimasukkan ke dalam kamarnya si tante ini. Ternyata pas di kamar, nah dikasih lihat nih
video porno. Nah, video porno nih dikasih lihat nih. Adik coba, daripada adik nonton PS tadi, coba adik nonton ini. Menurut adik ini gimana nih, Dek? Nah, dikasih lihat lah video bokep kepada anak-anak kecil ini. Nah, tante itu apa itu tante? Kok ancaunya dimasukin ke sarang burung walet tante? Wah, ini memang permainan ini, Dek, gitu. Kalau adik mau main sama tante kayak gini, nanti adik dapat 30 menit, Dek, gitu. Seru kan, Dek? Nah, dia mengajak atau mengiming-imingi supaya anak kecil ini mau main sama dia. Nggak langsung mau ya, anak-anak ini tuh juga kadang tuh nggak mau dia. Saya nggak mau tante, saya nggak mau nih, aku jijik banget sih tante gitu. Tante menjijikkan gitu. Kalau nggak mau menuruti keinginan tante ini, dia nggak dikasih pulang gitu. Jadi, oh kamu nggak mau, kalau kamu nggak boleh pulang loh, Dek. Nah itu pintu tanya tante kunci, kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu nginep di sini, tidur kamu di rental PS tante, gimana gitu. Pokoknya diancam supaya anak-anak ini nggak bisa pulang gitu. Kadang-kadang pintunya dikunciin gitu. Ini penampakan tante-tante. Gimana? Pantes adik-adik nggak mau ya? Saya udah dewasa juga nggak mau. Jadi kalian pikir ya, oke stop sampai situ dulu. Kalian pikir umur 8-15 tahun gitu. Kalian kan udah pernah ya ngelewatin umur 8-15 tahun gitu. Karena seingat Let's Go, waktu Let's Go umur 8-15 tahun, Let's Go memang tertarik sama perempuan, tapi tertarik pada perempuan yang seumuran Let's Go gitu. Ataupun kakak kelas, minimal tuh 1 tahun di atas Let's Go. Maksimal maksudnya Let's Go. 1 tahun di atas Let's Go. Let's Go masih bisa ngelihat perempuan ini cantik atau enggak. Nah, anak-anak yang main ke rental PS itu kan niatnya bermain ya. Kalau 8-13 tahun masih bermain gitu. Mungkin 14-15 tahun itu sudah mulai keluar seksualitasnya. Nah, tapi Let's Go masih inget banget nih. Let's Go umur 16 tahun itu ngelihat guru Let's Go yang cantik, yang katanya cantik banget ya. Itu umurnya 24 tahun. Nah, dari hal tersebut aja Let's Go masih ngerasa sebagai pria dia tuh nggak cantik. Padahal kalau sekarang Let's Go inget-inget, guru Let's Go yang umur 24 tahun di saat Let's Go masih remaja, itu cantik ternyata. Saat Let's Go ingat sekarang ya, tapi di saat tersebut Let's Go nggak pernah ngerasa, dan Let's Go ngerasa si cewek ini, si guru ini tuh nggak cantik sama sekali gitu, dan tante-tante atau ibu-ibu aja gitu. Tidak ada ketertarikan seksual sama sekali. Itulah kenapa kasus ini meledak itu, waktu kalian cek di komen, banyak yang bilang, wah dikasih main gratis nggak mau. Dikasih seksualitas kan malah enak gitu. Itu mungkin untuk kalian yang sudah berumur di atas 18 tahun gitu. Tapi kalau 8-15 tahun, seingat Let's Go, waktu Let's Go masih kecil dan juga remaja, Let's Go tidak tertarik sama sekali dengan wanita yang jauh lebih tua daripada Let's Go. Wanita pemilik rental PS di Jambi. Jadi beberapa anak ini dipaksalah untuk melakukan tindakan seksual itu kepada si tante-tante mawar ini. Nah, nggak cuma anak laki-laki ternyata, anak perempuan itu juga menjadi salah satu tindakan pelecehan. Nah, tindakan pelecehannya aja banyak kan. Nah, salah satunya adalah mempertontonkan hubungan seksual si tante mawar ini dengan suaminya. Nah, jadi dia bilang, kalian semua anak-anak yang cewek sini main PS kan? Kamu mau tambahan waktu nggak main Harvest Moon? Oh mau tante, ini juga yang cowok ini. Nah, nanti kamu ke depan kamar tante. Di depan kamar tante tuh ada lubang dikit, celah jendela tuh. Kamu liatin tante di sana ngapa-ngapain ya. Tante akan mempraktekkan gaya-gaya helikopter yang seperti di video ini. Nah, ini kalian kan ngelihat videonya udah tante kasih. Sekarang tante mau praktekin, kalian belajar. Ini namanya pelajaran biologi. Nah, tante itu menginginkan dirinya berhubungan seksual dengan sang suami dilihat oleh anak-anak. Tapi pertanyaannya, kenapa sih si tante ini kayak gitu? Kenapa emang nggak puas dengan PS punya suami? Enggak, ternyata jawabannya memang si tante ini itu diduga mengalami atau mempunyai tanda kutip kelainan seksual gitu. Bahkan si tante ini pernah ngancem suaminya, tante mawar ya. Dia bilang dia pernah ngancem sama suami nih, sang om kembang sepatu. Kamu harus puasin aku dong. Kalau kamu nggak puasin aku bakal habisi anak kita. Bayangin nggak? Dia bilang bakal habisi anaknya. Aku bakal habisi anak kita yang umurnya 10 bulan. Aku bakal cincang dia sampai potongan terakhir. Kalau kamu nggak mau berhubungan badan sama aku. Nah itu yang diancam sang tante mawar ini kepada sang suami. Kaget nggak? Emang nih udah kelainan kan si tante mawar ini. Kalau memang hasrat seksualnya tinggi, kenapa tante ini nggak melakukan hal tersebut kepada pria-pria dewasa? Kenapa anak-anak kecil? Nah ini udah ada
kelainan seksual, kan kejiwaan gitu. Akhirnya sih kasus ini tuh diketahui sama salah seorang orang tua dari anak yang pernah dilecehkan gitu. Diceritain tuh, "Pak, waktu aku main rental PS, bukan main PS-nya, aku mainin tantenya, Pak." Tuh nggak tahu ya, dia cerita apa ya, pokoknya cerita akhirnya ketahuan lah. Ini yang membuat orang tua marah, dan akhirnya kan pasti nanya ya, "Kamu emang sendirian aja?" "Enggak, teman-teman aku juga diperlakukan kayak gitu." "Lo panggil teman-teman kamu, kita cross check." Ternyata dipanggil teman-temannya, ya bener, dikonfirmasi sama orang-orang tua temennya nih. Akhirnya terkumpul lah nih, ada 11 anak yang waktu itu melaporkan si Tante Mawar ini ke kepolisian gitu. Tapi Tante Mawar ini bilangnya, "Enggak kok, aku yang diruda paksa, aku yang diperkaos sama anak kecil berdebah ini, itu main game aja. Malah dia yang memperkaos aku." Ya kalian itu nggak masuk logika kan ya, masa anak-anak umur 8-15 tahun bisa memperkaos si yang punya rumah di rumahnya sendiri gitu. Jadi tante ini adalah contoh ya. Tante ini adalah contoh ngegame itu merusak masa depan anak. Bener nih contohnya. Mulai sekarang anak-anak tolong dilarang ngegame ya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak seluruh orang tua sekarang bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya bisa belikan game. Belikan PS atau komputer untuk anak-anaknya main game di rumah. Nah, ini salah satu motivasi. Biar anak-anak nggak main game di luar rumah. Takutnya kan ada apa-apa. Anak senang dapat game, dapat PS di rumah. Orang tua aman. Anak di rumah doang. Main game sama main PS gitu. Ya mungkin itu tadi ya, si Tante Mawarin udah nyerah. Dikasih gratis ke orang-orang dewasa nggak ada yang mau. Dengan penampakan Tante Mawar, akhirnya mencoba ke anak-anak dengan membohong-bohongin anak-anak gitu. Nah, jadi itu dia sih kasus yang Let's Go kasih gimana, tolong ambil sisi positifnya, yaitu sisi positifnya tadi. Orang tua harus kerja lebih keras supaya bisa beli PS buat anaknya. Yang satu lagi, anaknya harus rajin belajar supaya orang tua nggak sia-sia beliin PS gitu. "Oh, kamu walaupun main PS di rumah tapi tetap ranking 1 nggak apa-apa lah, nak," gitu. Daripada main di luar ya, karena daripada main game di luar berbahaya itu dengan adanya kasus ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian yang penasaran, ada apa sih kasus wanita ini yang memperkaos atau mencabuli tanda kutip 17 anak di rental PS? Nah, ini dia bagi yang malas baca beritanya, kalian bisa dengerin Let's Go aja gitu. Jadi Let's Go bakal update kasus menarik lainnya. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.